Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja menurun tipis pada akhir Juni 2022. Indeks keyakinan konsumen terpantau turun secara bulanan dari 128,9 poin menjadi 128,2 poin. Bank Indonesia menegaskan, meski ada penurunan tipis, tetapi optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi di Indonesia masih terbilang cukup kuat dan stabil, mengingat posisinya masih di atas level 100. Jika ditinjau secara kuartalan, indeks keyakinan konsumen pada kuartal kedua 2022 tercatat tembus level 123,4. Pencapaian ini masih di atas perolehan pada kuartal 1 2022. Optimisme secara kuartalan yang masih positif ini antara lain didorong oleh optimisme konsumen terhadap aspek penghasilan, ketersediaan lapangan kerja maupun ketepatan waktu dalam membeli barang tahan lama. Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp27,4 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan. Direktur Pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tri Budianto merinci, pembayaran anggaran sebesar Rp27,4 triliun tersebut dibayarkan kepada 6.943.885 ASN dan pensiunan. Budianto merinci pembayaran gaji ke-13 untuk ASN pusat sebesar Rp9,8 triliun telah disalurkan kepada 1,8 juta ASN pusat. Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp8,6 triliun telah disalurkan kepada 3,1 juta pensiunan ASN. Kemudian Rp8,9 triliun telah dibayarkan kepada 1,9 juta ASN pemerintah daerah. Secara total, 324 Pemda telah melaksanakan pembayaran gaji ke-13. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Rp35,5 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Dari Rp35,5 triliun tersebut, sebesar Rp11,5 triliun disediakan untuk ASN pusat, TNI, dan Polri. Sementara anggaran untuk ASN daerah disediakan sebesar Rp15 triliun yang berasal dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah mempercepat implementasi penerapan dari biodiesel campuran minyak sawit 30% alias B30 menjadi campuran minyak sawit 35% atau B35 pada akhir bulan ini. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, penerapan B35 diharapkan dapat turut mendongkrak harga tandan buah segar sawit petani yang harganya saat ini anjlok. Dadan mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji laboratorium pada pengembangan campuran minyak sawit 40% atau B40 beberapa waktu lalu. Sehingga Dadan optimistis penerapan B35 akan berjalan lancar. Selanjutnya, bersamaan dengan penerapan B35, pemerintah juga tengah menyiapkan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar B40. Harga batu bara melesat dan kembali menembus level $400 AS per ton. Harga batu kontrak Agustus di pasar ICE Newcastle menyentuh level $412 AS per ton atau melonjak hampir 4% dalam sehari. Harga batu bara tembus ke level psikologis $400 AS untuk pertama kalinya sejak 23 Mei 2022. Harga tersebut juga mendekatkan batu hitam ke rekor tertingginya dalam sejarah yang terjadi pada 2 Maret 2022, yakni $446 AS per ton. Secara keseluruhan, harga batu bara melesat hampir 12% dalam sepekan secara point to point. Sementara dalam setahun sudah melesat 216,7%. Harga batu bara kembali terbang pada awal Juli sebagai dampak dari keputusan Rusia untuk memangkas pasokan gas ke Eropa. Keputusan tersebut membuat harga gas melesat sehingga negara-negara Eropa kembali menghidupkan pembangkit listrik batu bara. Badai pemutusan hubungan kerja karyawan startup global masih berlanjut. Jumlah mereka yang terdampak terus bertambah, bahkan dikabarkan mencapai 26.000 orang kehilangan pekerjaan. Web pelacak Layo FFS FYI melaporkan jumlahnya hingga Juni lalu mencapai 16.000 orang. Sementara itu, agregator lainnya, Truap menyebutkan angka yang lebih besar, yaitu 27.000 orang atau naik dari 21.000 di bulan sebelumnya. PHK terjadi hampir di setiap sektor startup, dari mobilitas hingga fintech. Di antaranya startup edtech asal India harus memangkas pekerjanya minggu ini. Bayu bernilai $22 miliar AS,
memberhentikan karyawan dari 2 perusahaan yang diakuisisi, yakni startup pembelajaran online Top PR dan Whitehead GR platform untuk pengkodean yang berfokus pada anak-anak. Kemudian ada Amount, startup unicorn di bidang fintech ini melepaskan 18% karyawannya. CEO Adam Hughes mengatakan, akibat kondisi ekonomi makro, perusahaan memutuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian.